Belajar menghilangkan rasa takut. Biarkan diri Anda menerima apa yang layak harus diterima. Pintu pikiran. Inilah kesempatan membuat pilihan. Karena belajar menghilangkan rasa takut adalah suatu pilihan. Pilihan itu, apakah kita menyadari bahwa kita dekat dengan Pencipta ataukah kita berada jauh darinya. Biarkan getaran spiritual kita selaras dengan getaran Pencipta. Ingatlah setiap subjek di dunia ini dapat memilih apa mau menyesuaikan dengan alam semesta atau menentangnya. Semua mengikuti hukum tertentu atau sering disebut hukum tarik-menarik, loa, ini bukan berarti suatu perubahan yang tidak dapat dilakukan. Dengan bersantai, duduk tenang dapat dilakukan keselarasan dengan alam semesta yang selalu berubah-ubah itu. Percayalah pada diri sendiri bahwa kita mampu melepaskan diri kita dari rasa ketakutan itu. Dengan demikian kita dapat menjalani hidup dengan sukacita. Penting disadari bahwa ketakutan dan keselarasan tidak dapat hidup berdampingan. Disinilah timbul masalah pilihan, mana yang mau dipilih. Bila disadari bahwa ketakutan itu bisa menghambat kemajuan spiritual kita. Ini menunjukkan energi kita terpecah tidak terhubung dengan sumber energi itu. Bila ketakutan menguasai kita, biasanya kita terlalu fokus pada sesuatu momentum tertentu, akhirnya menjadi terputus dari sumbernya. Ini sebenarnya bukan berarti penghalang, tetapi kita terlalu lama terputus dari sumbernya. Jadi fokuslah selalu selaras dengan jati diri kita yang sebenarnya. Disinilah hukum tarik-menarik diperlukan untuk kembali kepada keselarasan dengan diri dan alam semesta ini. Secara berangsur-angsur rasa ketakutan itu sedikit demi sedikit akan berkurang. Timbul sinkronitas yang akan muncul dalam hidup kita. Bila kita merasa takut itu adalah tanda kita tidak selaras dengan siapa kita yang sebenarnya. Ketakutan timbul karena pikiran kita tidak sejalan dengan batin kita. Bawalah pikiran kita kepada sudut pandang sesuai batin kita. Kekuatan pikiran itu luar biasa. Bila sesuatu saat pikiran kita tidak merasa nyaman, kita tolak, malah dia akan menguasai kita. Alihkanlah pikiran itu ke arah positif dan yang membawa tambah semangat. Ini tentang pilihan untuk mengalihkan pikiran kita. Getaran ketakutan itu bukan saja untuk masa depan, kadang-kadang rasa takut itu terjadi pada saat kini. Bila keinginan sudah selaras dengan batin kita, ini menandakan pikiran sudah berdayakan kepada kenyataan yang dihadapi. Janganlah dibiarkan pikiran selalu terfokus tentang hal-hal negatif. Bawalah ke arah yang positif. Batin adalah sesuatu yang diingini oleh diri sejati kita yang sebenarnya. Ada dua cara untuk melatih diri menghilangkan rasa takut, yaitu pertama melatih diri meditasi setiap hari. Cara ini berhubungan dengan batin kita selaras dengan pikiran kita yang selalu berubah-ubah. Jadi jika rasa takut itu timbul, cobalah duduk tenang, rasakan getaran batin kita yang sebenarnya. Cara kedua, dengan penuh kesadaran arahkan pikiran kita ke arah positif. Ini memerlukan waktu agak lama. Namun seiring waktu latihan yang serius niscaya akan dapat membantunya. Jadi pikiran itu memiliki kekuatan untuk menghilangkan rasa takut itu. Walaupun keinginan itu tidak ada batasnya, tetapi dapat sedikit demi sedikit dikendalikan melalui sumber-sumber dalam diri sendiri. Sebenarnya rasa takut itu penting untuk menumbuhkan kemajuan spiritual kita. Bila misalnya takut miskin, coba lakukan afirmasi positif. Bahwa alam semesta selalu menyajikan keberlimpahan bagi semua makhluk saat ini. Fokuslah dengan perasaan tenang dan damai dalam menjalani hidup ini. Semakin spesifik keinginan kita, semakin cepat fokus untuk mengendalikannya. Demikianlah secara singkat hal-hal yang perlu dilakukan sebagai bahan belajar mengurangi rasa takut itu. Rasa takut adalah sesuatu yang wajar dan semua orang mengalami, hanya saja membedakan ada yang aktif mencari solusinya dan ada yang tidak. Semoga bermanfaat.